Halo semuanya, selamat datang kembali di Miracle Mindset Podcast by JCI Central Java, sebuah ruang inspirasi dan juga gudang ilmu edukasi. I'm your host for today, Ricardo Tanova, sekaligus ingin mengajak Anda semua para pemuda-pemudi yang ingin berkarya dalam suatu organisasi untuk bergabung bersama kami untuk ngopi-ngopi, networking, bahas apapun yang dalam semangat kolaborasi di JCI Central Java. Untuk more info bisa klik Instagram kami di jci.centraljava. Masih dalam tema kita, semangat gender equality, kita udah menghadirkan satu bintang tamu spesial hari ini, seorang Sri Kandi masa kini, Kak Flavia. Boleh perkenalan dikit biar kita kenal nih? Ya, halo semuanya, nama saya Flavia Sungkit, biasanya dipanggil Fla. Profesi saya adalah seorang psychology di bidang industrial and organizational dan saat ini saya juga adalah, business owner gitu dari sebuah consulting firm yang fokusnya di human resource namanya Ikigai Consulting. Hari ini kita mau bahas tentang warna dan makna wanita di dunia kerja gitu, Kak. Udah berapa lama di sini, di bidang ini? Di bidang human resource sendiri, wah jadi ketahuan umurnya nih, Do. Iya. Jadi Jadi di bidang human resource sendiri, saya itu udah mulai dari sekitar tahun 2013 sampai 2014. Oke. Tapi saya memulai karirnya sebagai profesional dulu sebelum saya terjun di bidang konsultan gitu. Jadi Oke. saya profesional itu mungkin sekitar 7 tahunan, Ceritanya oke. 7 tahunan, 6 sampai 7 tahun, kemudian akhirnya membuka consulting firm sendiri, Ikigai Consulting. Oke. Oke, 2013, 2014 saya masih sibuk nge-gym sih waktu itu ya. Oh, Belum berkarya seperti Kakak ini. oh berarti ya jadi ketahuan umur nih. Iya. Anyway, kalau makna dari arti dari ikigai tadi ya, ikigai itu sendiri itu apa sih, Kak? Oke, nah jadi ini juga sebenarnya lumayan panjang nih Do ceritanya. Jadi, dulu itu saya punya karir yang cukup baik lah ya, di Jakarta Oh, gitu ya. Saya sempat di sebuah BUMN, kemudian saya pindah ke, national company. Karir saya cukup baik, tapi karena ada personal matter saya harus pindah nih ke Semarang gitu. Personal oke, matters-nya apa? Kayak bucin gitu ya, enggak. bucin ya, ya. Ikut suami gitu ya, saya harus ikut suami saya pindah ke Semarang, saya meninggalkan karir saya. Nah, waktu itu saya mikir, saya ini kan praktisi. Kemudian kalau saya pindah ke Semarang nih, bisalah saya jadi dosen gitu ya, Do, ya. Jadi saya apply tuh jadi dosen di Semarang. Karena saya pikir saya praktisi, saya bawa banyak pengalaman, harusnya tidak sulit dong buat jadi dosen. Saya ditolak tahu. Oh, saya ditolak jadi dosen dengan, alasan saya tidak punya pengalaman jadi dosen, saya ditolak di 2 tempat gitu. Nah, waktu itu saya mengalami istilahnya career crisis ya. Jadi saya mengalami krisis karir di mana dulu mungkin, karir saya bagus, saya harus meninggalkan karir saya, start dari nol. Nah, di situ saya kenalan sama konsep Ikigai, filosofi Ikigai, saya baca bukunya tentang a reason for being gitu ya, di mana ketika kita berkarya itu, ya mungkin jangan hanya mungkin jabatan, titel yang dikejar, tapi kamu fokus dengan, kontribusi apa yang bisa kamu lakukan, karya, reason, apa yang bisa kamu lakukan. Nah, dari situ jadi semangat baru sih bahwa, oh oke nggak apa-apa sebenarnya saya starting from zero. Jadi waktu itu saya bergabung di beberapa, biro psikologi sebagai freelancer gitu ya. Kemudian dari situ saya menemui satu 2 project untuk, membantu membenahi human resource-nya dan akhirnya punya kesempatan untuk, build a bigger, opportunity gitu dan dari situ terinspirasi nama Ikigai. Oke, luar biasa. Iya, karena merasa ya ternyata bekerja itu, berkarya itu kalau ada meaning-nya tuh ada aja jalannya gitu. Oke, reason for being ya. Oke. Jadi teman-teman ingat ya, kerja bukan cuma untuk materi, tapi gimana cara kita untuk berkontribusi dan memberi makna seperti itu ya, Betul betul. kehidupan kita dan juga orang lain. Oke, nah kalau menurut Kak Flavian ya, yang udah 12 tahun bergelut di bidang ini itu indikator indikator sebuah karir yang sukses itu seperti apa sih? Ini menarik sih karena menurut saya
setiap dari kita mungkin punya indikator yang berbeda-beda. Let's say mungkin ada orang yang indikatornya uang gitu ya. Oh, kalau misalnya penghasilan saya udah 3 digit gitu ya, maka itu bisa dikatakan sukses misalnya. Ada juga orang yang ngejar title. Atau ya. Let's say misalnya, oh pokoknya saya harus di C-level, di multinational company. Mhm. Itu baru saya sukses gitu. Ada juga yang mungkin, sukses di karir itu ketika dia bisa, menemukan work life balance antara karir dan keluarganya. Nah, jadi menurut saya mungkin setiap orang berbeda-beda, tapi kalau saya sendiri, kalau saya memang orangnya itu tipikalnya saya suka meninggalkan legacy sih. Oke. Kalau menurut saya, kesuksesan karir itu ketika saya memang ada karya, ketika saya ada legacy yang ditinggalkan. Ketika memang misalnya nih, mungkin di perusahaan sebelumnya nih saya, tidak sampai director level, let's say gitu. Oke. Tapi saya meninggalkan legacy di situ. Saya meninggalkan, project-project yang well done, yang mungkin sampai sekarang juga masih digunakan. Dan ketika saya, berinteraksi dengan teman-teman saya di kantor lama saya, mereka masih bilang, "Oh Vlat, project A yang dulu kamu kerjakan masih dipakai loh," dan sebagainya. Nah, menurut saya itu udah sebuah kesuksesan kalau menurut saya. Oke. Dan itu dapat komisi nggak tuh, kalau pakai sistem Kak Flavia dulu? Enggak dong, dulu kan saya karyawan di situ gitu, kecuali udah konsultan ya mungkin beda cerita gitu. Jadi meskipun raganya udah nggak di situ, tapi legacy atau warisannya ya, Iya warisan bener, kebudayanya itu masih di situ gitu ya. betul. Luar biasa sekali, udah nggak ada tapi masih ada manfaatnya teman-teman ya. Tuh, nah, sebagai seorang womanpreneur yang memang nge-lead suatu perusahaan ya, Ikigai apalagi ini perusahaan yang mungkin lumayan kompleks Mmm, karena kita berurusan dengan human mind gitu ya. gitu. Menurut Kak Flavia itu seorang leader itu yang baik tuh seperti apa? Mhm. Kalau menurut saya, seorang leader yang sukses tuh ketika they can create another leaders, menurut saya. Oke. Jadi, udah di level bisa menghasilkan leaders yang baru, Oh, bisa mendevelop. Karena terkadang, kita berpikir leadership itu adalah ketika kita bisa mengelola orang gitu ya, ketika kita bisa meng-influence orang. Tapi the higher level of leadership adalah ketika kita bisa membantu orang-orang di bawah kita ini bertumbuh, berkembang, sehingga dia bisa jadi leaders yang lain gitu. oke. Jadi leaders create leaders ya, It duplikasi diri gitu bener bener bener. oke. Tapi setuju nggak sih kalau misal saya bilang tuh setiap orang meskipun itu hasil duplikasi ya, mereka punya style leadership masing-masing? Pasti 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 ya? pasti. Kita kan juga sebagai manusia, pasti unik ya, satu manusia dengan manusia yang lain. Mungkin ada yang leadership-nya tipikalnya sangat strategis gitu ya. Jadi apa-apa harus direncanain dulu nih, strateginya gimana, datanya mana. Ada juga yang tipikal people banget kan. Misalnya, "Oh yang penting kita brainstorming dulu deh bareng-bareng." Nah itu aja cara untuk, melakukan pekerjaan, project aja udah berbeda. Jadi menurut saya sebenarnya nggak masalah, justru itu jadi warna di sebuah perusahaan ketika punya leadership style yang berbeda-beda. Paling enggak kan visinya sama ya, Isinya paling nggak satu tujuan lah ya. satu tujuan, tapi mungkin cara untuk mengelola atau mencapainya mungkin memang beda-beda tergantung style orang masing-masing gitu. Oke. Kalau saya boleh nebak nggak sih? Kak Flavia ini style-nya people bukan? Not really loh, Bener? saya Iya. lebih ke strategis. Salah tuh. Oh iya itu lebih strategis ya? Mungkin karena psikolog ya, jadi harus ke people ya gitu sih, heeh. Oke. Tapi saya kombinasi sebenarnya. Mungkin strategi 60%, people di 40 gitu. Oke oke. Oke, nah sebagai orang yang satu gestar yang saya kagumi gitu gitu Mbak, Kak Flavia ya. Untuk sampai titik sekarang kan pasti nggak mudah ya. Betul. Boleh nggak sih aku kepo dikit, ya kita kepo dikit gitu tentang mungkin titik terendah Kak Flavia di titik apa gitu dalam kehidupan dan gimana, apa yang memotivasi Kak Flavia untuk bisa balik dan bangkit ke titik ini lagi? Mhm. Jadi, sedikit, throwback, saya itu ketika, membuat Ikigai Consulting 2019, 2020, baru 2 tahun, saya itu terdiagnosa cancer. Jadi saya adalah seorang cancer survivor. Oke, Saya terdiagnosa cancer nih makanya rambut saya juga masih, pendek nih sebenarnya. Dulu dulu lebih panjang gitu. kita kembar sih rambut, Oh ya ya, Kak, nggak janjian temen-temen ya. iya. Jadi, ya waktu itu menurut saya titik terendah saya sih karena
bayangkan ya, Do, ya, maksudnya bisnis masih 2, 3 tahun ya kan, masih muda banget gitu dan, waktu itu saya juga lagi pengembangan di 2 area bisnis di B2B dan B2C-nya dan saya terdiagnosa cancer dan waktu itu benar-benar it was a really tough journey lah for me. Karena mau nggak mau saya harus treatment gitu ya, saya harus, kemoterapi, radiasi dan sebagainya dan itu hampir 1 tahun. On the other side bisnis juga harus jalan Dos, gitu. Nah, kalau misalnya bisnisnya masih kecil kan pasti bergantung banget sama owner-nya ya. Betul. Nah, tapi di situ saya bersyukur banget, ya itulah gunanya ketika kita benar-benar ngedevelop tim. Jadi tim saya waktu itu yang banyak banget backup kerjaan. Sampai mereka bilang, "Udah pokoknya Bu Flavia itu fokus aja sama pengobatan." Saya juga bilang ke mereka, "Saya nggak tahu nih saya ke depannya bakal seperti apa," gitu. Jadi silahkan saya bilang kalau misalnya kalian mau cari kerjaan lain, bahkan beberapa orang itu saya bantu. Karena waktu itu mau tidak mau salah satu lini bisnis kami, akhirnya di-freeze dan akhirnya ya saya memang harus me-let go beberapa orang gitu loh. Itu menurut saya titik terendah saya sih gitu. Karena itu kayak tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Out of nowhere ya? Out of nowhere dan, itu waktu itu bisnisnya kan juga lagi growing ya Iya. sebenarnya. Tapi ya karena ya prinsipnya adalah berserah tapi bukan menyerah ya. Iya. Berserah bukan berarti menyerah, ya ada aja jalannya dan di tahun saya, lagi pengobatan kemo itu Ikigai Consulting kami masih bisa growing 30% gitu. Wow, oke. Masih bisa growing 30%. Dalam Ya kondisi dirawat itu? dalam kondisi dirawat. Itu kalau bukan, Tuhan yang bekerja Iya. iya, jadi itu titik terendah saya, tapi menurut saya ya saya justru di situ banyak dapat penguatan dan saya melihat bahwa ternyata, ketika kita walk the talk, saya kan di bidang human resource ya, pentingnya untuk develop tim, membangun tim. Nah, ketika di titik terendah, ketika kita mungkin leaders-nya juga sudah, sulit untuk melakukan apapun, ya siapa lagi yang bisa backup kita kalau bukan tim kita sendiri gitu. Oke, itu pengobatan berapa lama, Kak? Hampir 1 tahun ya, tapi kalau misalnya kemoterapi dan radiasi mungkin sekitar 6 sampai 7 bulan. 6 sampai Jadi 7 bulan. waktu itu tuh, kalau misalnya kemoterapi kan pasti, 10 hari itu udah off itu pasti Do, karena leukositnya turun dan sebagainya. Jadi, dan kemoterapi tiap 3 minggu ya. Jadi waktu itu kondisinya saya, kemoterapi, 10 hari off, 10 hari kerja, kemo lagi gitu. Jadi siklusnya seperti itu, jadi on off. Yeah. I'm sure it wasn't easy lah ya. Ya. I'm sure it's mungkin probably very tough for you. Saya juga maksudnya cuma bisa mengetahui, nggak bisa merasakan kan ya. Tapi yang jelas kita bersyukur banget hari ini Kak Flavia bisa saya interview gitu kan ya, dan menjadi sosok yang bisa memberi inspirasi sih gitu. Nah, oke, maaf Kak Flavia tadi saya nggak tahu sih. Oh ya, it's fine it's fine. Iya, Iya, oke. puji Tuhan sekarang juga udah cancer free gitu, jadi ini Oh, udah sehat-sehat. masuk tahun ke-2 gitu. Oke. Semoga nggak datang lagi lah ya. Amin Dan amin. semoga juga tetap jadi ikigai bukan 30% tapi 300% gitu ya, Bro. Oke, well, dan Indonesia ini ya, Kak, ya, itu Mas dikenal sebagai negara yang masih budaya itu masih patriarki banget lah. Leader cowok, bos cowok segala macam. Nah, Kak Flavia setuju nggak sih kalau wanita tuh harus punya karya sendiri di luar pasangannya? Mhm. Nah, ini juga pro kontra sebenarnya ya, karena tergantung dari, preferensi masing-masing orang. Karena kalau saya melihat saya juga punya teman yang dia seperti saya, maunya kerja, maunya berkarya, menekuni passion-nya dan sebagainya. Tapi ada juga yang, ya memang dia hidupnya itu di family gitu ya. Oke, heeh. Nah, jadi menurut saya balik lagi ke pilihan, tapi, kalau dari saya, perempuan itu paling enggak harus punya karya sih, menurut saya. Maksudnya bukan berarti di rumah nggak bisa berkarya ya, kadang kan sekarang ibu-ibu rumah tangga tuh menurut saya juga kreatif ya, mungkin ada yang, apa ya, mungkin kayak sesederhana open PO gitu ya, mungkin jualan online, bahkan ada yang kerjanya, TikTok Live dan sebagainya. Karena menurut saya Eee, setiap dari perempuan itu pasti punya potensinya kan.
Yes. Jadi sayang banget kalau sebenarnya nggak dimaksimalkan, tapi memang kembali lagi ke, pilihan hidup masing-masing. Karena kalau menurut saya sekarang itu, hubungan antara pasangan itu harus udah setara dan harus jadi support each other sih. Oke, bukan bukan menggantungkan diri lagi gitu ya? Bukan menggantungkan diri lagi, tapi bagaimana sebenarnya perempuan itu bisa ambil peran tidak hanya, quote and quote tidak hanya di rumah gitu ya, tapi juga bagaimana bisa, support lebih dari itu dan on the other side juga tetap jadi diri sendiri. Karena terkadang perempuan itu ketika udah menikah dan udah punya anak, agak kehilangan identitas dirinya ya. Yes, tuh. Jarang banget dipanggil nama, dipanggilnya misalnya, nama nama anak saya Jilia gitu ya, seringnya Mami Jilia daripada Flavia kayak gitu ya. Jadi dengan kita punya karya, dengan kita tetap bisa, bekerja menurut saya itu jadi ruang buat perempuan itu untuk sebenarnya bisa tetap jadi diri sendiri juga sih. Gitu ya. Mhm. Nah, sharing aja nih, Kak. Mhm. Saya tuh punya beberapa kasus sih untuk wanita yang mungkin karirnya lebih beruntung atau lebih diberkati daripada suaminya gitu. Dan Oke. suaminya ini punya ego problem gitu. Nah, gimana sih cara wanita ini deal with that gitu? Mhm. Gimana cara wanita ini tetap bisa mengkondisikan agar suaminya itu ya nggak menjadi halangan untuk karya dia gitu, seperti itu? Betul betul. Ya, saya juga menemui beberapa teman yang seperti itu ya, beberapa case yang seperti itu. Kalau menurut saya sebagai perempuan nih, sebagai perempuan kita harus tahu posisi kita. Iya Mungkin dari segi finansial gitu, lebih baik misalnya iya. daripada suami, tapi ketika kembali ke rumah, tetap perannya adalah istri gitu loh. Jadi Oke. kita harus pakai topi yang berbeda. Mhm. Mungkin ketika di luar oke, di pekerjaan kita, tapi ketika kita kembali ke rumah, dengan pasangan kita, ya kita harus pakai topi sebagai istri, gitu. Nah, di sisi lain, suami juga seperti itu, harus bisa mengkomunikasikan dan menurut saya poinnya kan sebenarnya di komunikasi ya. Iya, di komunikasi. Betul kan, di komunikasi bagaimana bisa menerima satu sama lain, bagaimana juga bisa memahami dan yang pasti itu kadang banyak suara yang masuk ke kuping gitu kan. Yap, Suara iblis itu. sup suara-suara Iya. seperti itu bagaimana kita bisa mengelola itu dengan, satu tujuan gitu. Karena saya kebetulan nih punya teman yang memang, mmm, istrinya itu memang secara finansial lebih baik daripada suaminya dan suaminya itu memang ternyata lebih banyak take care anak-anak di Oh rumah. ya. Tapi itu adalah pilihan mereka dan mereka sepakat dengan itu dan Oke. bisa jalan-jalan aja tuh no problem gitu. Makanya kita juga harus, membuka mata ya bahwa sekarang gimana sih, oke mungkin di rumah memang peran laki-laki itu sebagai kepala keluarga dan yang utama. Tapi kembali lagi dunia itu kan dinamis dan Iya kita kadang nggak tahu nih, peluang karir tuh ada di mana aja iya. gitu. Selama kita bisa menjalin komunikasi, ekspektasi, dan menghargai satu dengan yang Betul. lain, menurut saya harusnya itu, tetap bisa berjalan dengan baik sih. Oke. Mmm. Jadi kuncinya adalah komunikasi ya teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang memiliki lagi menjalani case serupa, menghadapi masalah yang sama, mungkin kuncinya di komunikasi atau kalau misal mau tahu lebih lanjut lagi bisa konsultasi langsung ke Kak Flavia nanti gitu ya. Oke, oke dari makna itu terciptalah equality begitu ya, antara suami dan istri despite of, mmm, financial situation ya, Betul. salah satu dari mereka, oke. Menarik menarik menarik. Oke, nah Kak Flavia selama menjalani di dunia per-HR-an ini, yang pengalaman Kak Flavia yang paling lucu, menarik itu apa ya? Atau yang paling berkesan deh, Yang paling membekas ya, yang paling membekas ya? yang paling membekas mungkin waktu awal-awal saya berkarir sebagai HR ya. Oke, Saya itu kan sempet jadi asesor gitu ya, asesor, untuk, beberapa, perusahaan gitu ya. Kebetulan memang perusahaannya, milik pemerintah gitu. oke. Dan yang paling membekas tuh ketika, ya itu sih, ini saya spill ya di sini, Oke, ketika dapat orang titipan. titipan, oke. Ya, jadi biasanya sebagai asesor, kita kan kandidat yang ada gitu ya, kandidat yang ada, misalnya nih, oh ada 20 kandidat ya hari ini, coba di-interview gitu ya. Nah, kemudian ada titipan, nanti kandidat yang dilolosin yang kandidat
A, B, C ya gitu. Nah, padahal ketika kita interview tidak sebagus itu. Yeah, they're not even qualified. Iya gitu, tapi karena titipan itu, eee, saya sempat di posisi di mana saya tetap kan sebagai psikolog kita juga ada kode etik ya, Yes. gitu. Jadi nggak mau menerima, titipan itu. Jadi saya tetap proses laporannya sesuai hasil interview saya dan saya Konsekuensinya? ditunggu dan bayarannya jadinya mandek. Bayarannya jadi nggak lancar ya, bayarannya jadi nggak lancar gitu, saya ditegur gitu. Ya itu yang membekas banget sih buat saya. Maksudnya mungkin dulu sebagai lulusan baru ya, agak terkejut, "Oh, dunia kerja gini banget ya?" Gitu ya. Iya. Ya, ya itu mungkin pengalaman yang membekas. Hidup nepotisme, ya. Bener, hidup nepotisme dan waktu itu karena waktu itu saya cuma berpikir, "Wah, nggak fair banget buat orang yang nggak punya koneksi ke mana-mana." Iya. Iya kan? Yang bener-bener mengandalkan dirinya sendiri, yang bener-bener mulai dari nol gitu loh. Padahal mereka itu punya skill atau Iya, divisi yang cocok gitu loh. iya iya. Katakanlah misalnya ada 10 seat, 3 seat titipan, berarti kan ada 3 orang yang kehilangan Korban, kesempatan, betul, gitu. harus diperbaiki sih itu, Pak, ya. Ya, Semoga semoga diperbaiki soon ya. semoga sekarang tidak Betul. terjadi lagi hal-hal seperti itu, gitu. Ya karena itu budaya yang memang masih kental ya, mungkin sampai sekarang kali ya? Iya Jadi iya ya di Indonesia ya, kalau kita frankly speaking memang tetap masih melihat ya, iya, hal-hal seperti itu. koneksi relasi gitu lah ya. Benar benar. Nah, Kak Flavia, saya penasaran nih sebenarnya, gimana cara seorang expert di HR itu interview gitu. Nah, boleh nggak kita role play bentar? Oh, oke oke oke. Ibaratnya saya pelamar kerja nih di tempat Oke Kak Flavia kan, oke. tapi kalau diterima beneran ya nggak apa-apa sih, dengan senang hati sih. Nggak bisa bayarnya nih. Iya. Oh, saya murah kok, Kak, murahan. Oke, kita mulai. "Misi, Bu, ini CV saya." Oke, Oke. terima kasih. Oke, dengan, Ricardo ya? Iya iya. Oke, Ricardo terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol. Jadi hari ini kita bakal, sesi interview ya, mungkin beberapa waktu ke depan, jadi santai aja. Iya, Bu, saya tegang, Bu, Eee, lagi, Bu. iya, jadi santai aja kita ngobrol-ngobrol aja. Nah, Ricardo mungkin boleh ceritain, pengalaman kerja terakhirnya nggak? Pengalaman saya terakhir jual es teh jumbo, Bu, di daerah Pantura. Habis itu ternyata, bos saya itu suka ini, Bu, eee, pakai es batu itu pakai es batu dari air laut gitu, Bu. Jadi tokonya jadi sepi, terus saya kena PHK gitu, Bu, karena tokonya tutup sih. Oh, oke. Waktu itu, prosesnya gimana? Kenapa, bisa ketahuan? Ternyata mungkin menggunakan air laut. Karena es tehnya asin, Bu. Pak, Oke oke, dan saya waktu korban. itu akhirnya harus ditutup? Iya, ditutup, Bu. Oke. Nah, apa yang kamu lakukan saat itu? Saya cari kerjaan lain cuma sampai sekarang sih belum keterima, Bu. Karena saya masih mungkin ada trauma ya tapi saya lihat Bu Flavia kan mungkin bos yang baik gitu, jadi saya memberanikan diri untuk daftar di perusahaan Ibu, gitu. Oke oke. Nah, mungkin bisa ceritain, sebelum di ST Jumbo, Iya saya ngelihat, sempat di kafe ya, iya sebagai barista. iya, Bu. Nah, mungkin bisa ceritakan pengalaman di situ? Pengalaman saya waktu jadi barista sih sebenarnya saya oke-oke aja sih, Bu. Saya paling enjoy waktu jadi barista, tapi karena suatu saat saya teledor dan saya ngerusakin alat yang ratusan juta gitu, Bu, ya, mesin kopi. Nah, sejak itu saya kena PHK juga gitu. Oh, oke. Mungkin boleh ceritakan waktu itu apa yang terjadi sampai kamu bisa merusak Jadi saya ah, teledor, Bu, oke. Jadi saya teledor dan sebenarnya kalau saya ceritain sih malu, Bu, ya. Jadi saya pakai alat itu kan coffee shop-nya kan rame, Bu, ya. Di kafe itu rame dan suatu saat saya tuh lupa gitu, Bu, lupa untuk, closing tuh saya lupa untuk membersihkan dan membereskan, apa namanya, mesinnya gitu, Bu, ya. Jadi habis itu sewaktu mesinnya overheat mhm. dan langsung konslet meledak gitu, Bu, Wow, gara-gara oke. saya. Oke oke. Dan setelah itu apa yang kamu lakukan? Setelah itu saya nangis karena gaji saya nggak cair dan saya nggak tahu mau kerja di mana lagi. Ok Makanya saya downgrade ke ST Jumbo itu. oke oke. Kemudian, waktu itu apa respon, atasanmu? Waktu waktu itu, Bu, waktu meledak itu, Bu. Ya marah sih, Bu.
marah, saya dikata-katain, terus ya udah ya karena saya masalah saya terima aja gitu. Mhm. Mhm. Oke, dari situ pembelajaran apa yang kamu dapatkan? Pembelajarannya saya sih ya jangan jangan ini sih, Bu, ya harus teliti, nggak boleh teledor gitu aja sih, Bu. Nggak boleh teledor sama mungkin double check gitu ya. Oke, oke. Jadi dari situ, kamu memperbaiki ya, mencoba memperbaiki dengan lebih, Iya. menjadi pribadi yang teliti dan sebagainya. Iya sih, Bu, saya ya berusaha yang penting sih sebenarnya saya ini sih biar ada yang mau nerima lagi gitu, Bu, karena Oke, emang butuh penghasilan ya. oke, oke, oke. Ya. Mungkin boleh tahu apa ekspektasi kamu, bekerja di sini, melamar di sini? Pasti nomor satu gaji sih, Bu, gitu. Nomor satu gaji, yang kedua saya pengen punya karir yang jelas dengan mungkin kan saya udah pernah dipecat gara-gara kesalahan saya sendiri. Kedua, saya memang kehilangan pekerjaan karena bos saya gitu. Jadi saya di sini tuh mau memperbaiki diri untuk menjadi karyawan yang lebih baik gitu. Tapi juga leader-nya harus tepat gitu, Bu, bosnya harus tepat gitu. Oke, oke. Mungkin bisa ceritakan aspirasi karir kamu, tadi kamu bilang pengen punya karir yang lebih baik nih. Iya, pengen punya karir yang lebih baik di perusahaan yang settle gitu, Bu. Jadi saya lihat di film-film itu yang orang-orang berjas itu loh, Bu, saya pengen jadi kayak gitu. Oh, oke, oke, Mau upgrade taraf hidup saya juga. oke, oke. Tadi kamu sempat bilang bahwa kamu juga harus dapat, bos yang sesuai. Iya, heeh. Jangan yang pakai air laut lagi, jangan yang curang gitu. Oke, jadi kriteria bos yang ideal tuh seperti apa? Yang nggak pelit, Bu, pasti yang pertama, dan yang kedua yang bisa ngarahin saya sih. Oke, Karena kan saya karyawan kan bukan cuma cari uang tapi juga ilmu ya, Bu, ya. Siapa tahu jadi bos juga kan suatu saat. oke, oke, oke. Jadi harapan kamu tidak hanya gaji, tapi kamu bisa belajar dan bisa punya karir yang lebih baik. Iya. Oke, terima kasih Ricardo, mungkin ada pertanyaan? Kalau di sini gajinya berapa ya, Bu, ya? Nanti setelah ini, saya akan, ngobrol dengan HR dulu dan Siap. setelah ini kita akan masuk ke proses offering. Oke. Jadi dari hasil, interview kita nanti kami akan melakukan offering dan nanti dari hasil interview ini apabila lolos, nanti kita akan masuk ke tahap offering dan nanti dari situ akan ada informasi untuk penggajian. Oke. Makasih ya, Bu, ya, tolong diterima ya, Bu, ya. Sama-sama. Oke, 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 oke. Makasih ya, Kak, ya. Iya, Oh, tadi rasanya juga waktu di interview kayak ini ya, tiba-tiba cuma berapa menit doang tapi kayak berasa dilucuti gitu ya. oh berarti di ujung. Berasa dilucuti ya, saya juga merasa apa ya, dikoreksi memang harus tahu semua ya tentang histori seorang karyawan ya? Betul, jadi kalau misalnya di interview tuh kita hindari kalau tadi, memperhatikan, karena ini kan kita dadakan ya, terus harus mikir nih skenarionya apa gitu ya. Eee eee, yang pertama adalah kita menghindari pertanyaan yang mengandai-andai. Oh, Saya tadi nggak ada bertanya, "Kalau kamu di sini, apa yang akan kamu lakukan?" oke. Kenapa itu, Kak? Nah, karena ketika kita bertanya yang mengandai-andai, maka jawabannya juga akan mengandai-andai. Iya sih. Makanya tadi saya lebih, menggali pengalaman kerja. Iya. Nah, dari situ saya mendapatkan bahwa Dodo adalah orang yang teledor nih, ternyata tidak teliti, tapi punya integritas juga gitu orangnya. Karena tadi, yang case kedua nih, ketahuan bosnya melakukan, Iya. hal yang curang gitu dan tidak nyaman dan itu yang, keluar dari kamu gitu. Dan ternyata memang adalah orang yang butuh arahan. Iya. Tuh, butuh Ya. arahan. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman itu sebagai psikolog kita bisa, membaca karakter seseorang gitu. Iya. Bagaimana cara kerjanya dan sebagainya gitu. Apalagi kalau nanti case-nya lebih real ya, maksudnya misalnya CV-nya lebih real gitu kan. Jadi kita hindari pertanyaan yang mengandai-andai dan, kita kalau untuk, next-nya kita bisa bertanya kan aspirasi karirnya seperti apa, keinginannya seperti apa, sehingga dari situ nanti kita bisa sesuaikan juga, gitu. Cuman tadi masalah pertanyaan gaji di Indonesia tuh memang, culture-nya masih beda di luar ya. Mmm, kalau di luar tuh bahkan mereka berani ya nempelin gaji di depan kalau misalnya, kita lihat misalnya resto deh di Singapura mereka lagi cari chef, Gajinya itu udah ditertera itu gajinya udah tertera. Cuma memang di Indonesia culture-nya belum seperti itu kecuali memang headhunter ya. Untuk headhunter posisi yang managerial up gitu. Karena biasanya di Indonesia kita akan lihat lagi tuh, orangnya seperti apa, bisa ditempatkan di posisi yang seperti apa.
dan nanti offering gajinya seperti apa gitu. Oke oke. Seru 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 seru. Nah, Kak Flavia kepo aja sih, kalau tadi orang kayak saya gitu, diterima nggak itu kayak gitu? Kalau saya mungkin enggak ya, kesalahannya agak fatal itu ya sampai meledak itu ya. Jadi Besok saya tergesa coba lagi ya. Oke Kak, thank you banget untuk hari ini. Boleh nggak Kak titip pesan buat, wanita di Indonesia? Pesan Kak Flavia apa kalau misal kayak semua wanita Indonesia bisa mendengarkan Kak Flavia? Oke, kalau mungkin pesan saya nih buat teman-teman perempuan adalah bagaimana kita itu bisa tetap jadi diri sendiri sih. Mungkin setiap dari kita itu punya impian yang berbeda-beda, melihat kesuksesan atau melihat peran dari seorang perempuan itu berbeda-beda. Tapi kembali lagi jangan sampai ketika mungkin kita sudah menikah atau kita punya anak, kita malah jadi kehilangan identitas diri gitu. Jadi cobalah untuk tetap menjadi diri sendiri dengan peluang-peluang yang ada dan salah satunya bisa berkarya. Ya luar biasa. Thank you banget Kak Flavia buat waktunya hari ini. Meskipun masih sibuk loh teman-teman, banyak kerjaan, banyak orang-orang yang harus di-interview gitu ya, tapi masih bisa menyempatkan datang ke podcast kami. Oke, Thank you for demikianlah having me. ya, sama-sama Kak. Oke, demikianlah episode kali ini. Jangan lupa untuk jalani hari dengan melakukan minimal satu kebaikan setiap hari, terus menginspirasi. Make kindness your mission, be a miracle. Thank you. See you in another episode. Bye-bye. Bye.